Jadi kita masuk ke model pertumbuhan. Nah, model pertumbuhan itu ada tiga ya, pertumbuhan geometrik, eksponensial, logistik. Sebenarnya geometrik dan eksponensial itu mirip-mirip sih sebenarnya. Kalau dibilang beda ya juga beda juga sih. Cuman ya di sini nt semangat n0 lambda t. Dari mana sih kalau tanyanya? Dari mana sih kita dapat persamaan kayak gini nih? Udah intinya tuh eh, cara mencari jumlah ukuran populasi ketika t-nya itu nggak tak di t tertentu itu ini adalah n0 jumlah populasi awal dikali faktor pengalinya. Terserah faktor pengalinya apa. Intinya kalau ini karena dia ingin eksponensial ya, eksponensial. Eh, Habis itu karena dia tuh ingin eksponensial, udah jadi berarti dia ini kan mau namanya model ya. Model kan berarti dia tuh memodelkan sesuatu yang ada di kehidupan nyata gitu. Di kehidupan nyata didapatkan pertumbuhan suatu bakteri misalnya kayak gini. Udah kita buat model pertumbuhannya berarti bagaimana dia tuh eksponensial. Berarti cara eksponensial kita tambahin faktor nih terus kali t gitu. Udah dia bukan eksponensial kan. Karena dia ini fungsi t dan n. Nah, untuk n0 ERT gimana? Nah, kalau gini nih ya bedanya ya ER-nya ini lambda ER-nya ini pangkat R itu sama lambda gitu. Jadi R sama ln lambda gitu gitu doang sih sebenarnya. Terus cuman ya bedanya kalau dia pakai R ya, ini kan R R itu bisa konstan, bisa dia itu berubah-berubah terus. Aslinya ya bisa berubah-berubah terus. Jadi kalau di sini kalau tapi biasanya kan asumsinya R itu konstan ya kita di mana-mana pelajarnya. Tapi sebenarnya kalau dia pakai R, kalau lambda ya, ini kan lambda, kalau lambda kan berarti dia ini yaudah pasti faktor pengalinya. Kalau E pangkat R berarti kan jika R itu suatu saat akibat nutrisi atau bencana alam atau apakah itu atau bencana alam kan dia sih ya kalau bencana alam misalnya R-nya di 1,3 berarti kan faktor pengalinya jadi berubah. Kalau R-nya jadi 5 jadi faktor pengalinya jadi berubah juga kan jadinya. Terus kita masuk ke kurva pertumbuhan logistik. Sama aja sama lagi kita tadi. Intinya tuh eh, peneliti itu dia mendapatkan suatu model pertumbuhan itu kayak gini misalnya kayak gini gimana. Nah nah dia tuh yaudah dia tuh ingin memodelkan gimana suatu persamaan agar itu bisa kayak gini. Ini model merah ini model biru yang hitam ini yang sebenarnya gitu. Udah gimana caranya, ya udah dibuat persamaan kayak gini, bedanya yang tadi itu adalah dengan adanya k kurang n per k berarti kan dan dt ini bisa positif. Oh ya ingat ya, ini kan kurvanya ini kan berupa dn per dt bukan nt. Yang tadi ini kan nt ya, ini kan nt nih, ini nt nih, ini juga nt. Soalnya ini dn per dt berarti eh, dn per dt aja nggak cukup untuk menentukan ukuran populasinya. Jadi dn dt ini harus diturunkan dulu jadi nt gitu. Nah, karena kita nggak belajar, jadi nggak usah. Jadi intinya tuh kita hanya perlu kapan dNdt itu laju tumbuh itu positif, kapan laju tumbuh itu nol, kapan laju tumbuh itu negatif. Misalnya K-nya kita tetapin 5. Nah, saat N kurang dari K, berarti misalnya N sebangan 1, berarti 5 kurang 1/5, ini kan positif kan? Positif. Nah, berarti saat N-nya tuh di sini, laju tumbuhnya itu positif ke atas berarti mendekati daya dukungnya. Tapi saat itu eh, n sama dengan k, saat n sama dengan k berarti saat n sama dengan k berarti ini misalnya ada di sini kan. Misalnya n sama dengan k misalnya 5
kurang 5/5 berarti kan laju tumbuhnya di nol. Laju tumbuh jadi nol berarti tidak ada terjadi pengurangan, tidak ada terjadi pertumbuhan. Akibatnya ya dia tuh sejajar dengan garis carrying capacity-nya. K ini carrying capacity, N ini jumlah populasi, ukuran populasi, R ini intrinsic growth rate. Nah, kalau negatif gimana? Kalau negatif itu kalau N sama dengan besar dari K gitu. Berarti misalnya ada populasinya itu sampai ke sini misalnya, sini. Udah besar 20 kayak gini. Karena dia time lag misalnya, time lag. Ya udah, akibatnya dia tuh turun ntar. Berarti misalnya 10 nih, 10 kurang 5 kurang 10/5 min kan ini ya. Jadi dia tuh menuruni laju tumbuhannya negatif berarti ukuran populasinya jadi menurun. Nah, ya aku mau bahas sedikit terkait asal usul dari R. Asal usul dari R itu kan intrinsic growth rate itu laju tumbuh per kapita. Jadi per kapita kan berarti per individu. Jadi eh, apa ya? Tingkat pertumbuhan populasi pada tiap individunya gitu. Katakan per kapita kayak laju pendapatan per kapita itu di per individunya gitu. Nah, caranya itu maksud dari R ini adalah ya bisa dilihat dari sini delta N per delta T berarti B ini bit rate, N ini D ini bit rate dead rate, cuman B sama D ini sama-sama per kapita. Jadi B kurang D dengan N. Nah, B kurang D inilah yang jadi R gitu. Di R. Number of bird per time unit per individu. Number of bird per time unit. Number of bird per time unit per individu. Sedangkan R kali N. Nah, ini ada soal ini sebenarnya nggak terlalu tepat sih. Ini ukuran populasi tahun ke 0 dengan 100, N0 sama 100. Kayaknya cuma 500, R kan nanti 0,5. Ukuran populasi sesaat setelah tahun ke 0 adalah bisa aja T-nya dengan T dengan 0,00001 tahun kan misalnya. Bisa aja kan. Karena dia ini kan dan per DT kan dia tuh kontinu ya, kontinu. Kontinu berarti kan dia tuh nggak memperhatikan kapan DNDT-nya saat T1, kapan DNDT-nya sedangkan T2. Kalau ingin menghitung ukuran populasi berarti kan harus dihitung DNDT ketika 0,01, DNDT ketika 0,0001 tahun, DNDT ketika 0,0001 tahun kan gitu kalau dia kontinu. Jadi jadi ini jadi konsep aja. Maksudnya itu ini apa ya, dan per DT ketika eh, N-nya tuh benar-benar sesaat setelah T dengan nol gitu. Benar-benar sesaat setelah T dengan nol. Jadi eh, di sini dan per DT dengan R N bla 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 3,5 kali 100. Jadi akhirnya dapat dan DT-nya itu kayak pertumbuhannya itu 280. Berarti ukuran populasi sesaat setelah T0 dengan berarti kan N0 tambah DN per DT 0 dengan 100 tambah 280 ini jadi 380. Kenapa sih bisa ada konsep kayak gini? Jadi kan ibaratnya itu kan kayak ini kan kayak gradien gitu. Nih, ini misalnya N0. Kalau DNDT kan berarti kan kayak gradien ya, ada kayak gini. Eh, gini. Jadi kalau dia tuh ditambah dengan laju tumbuhnya, jadi kan dia laju jumlah akhirnya kan di sini, ini NT. Ini DNDT-nya. N per DT. Ini N akhirnya. Cuman di sini karena dia tuh kontinu, ya T ini benar-benar sesaat setelah N0 gitu. Nah, cuman eh, kalau ingin mengetahui kapan sih berapa sih ukuran populasi ketika kita tentukan misalnya T dengan 5 tahun gitu. Nah, itu tuh benar-benar harus DNDT-nya harus diturunin menjadi fungsi NT gitu. Nah, ini kan nggak dipelajari juga ya, jadi nggak apa-apa. Mungkin kalau dibocorin ya ini kalau mau jadiin fungsi dari NT gimana A sama dengan K0 eh
K0 kurang N0. Nah, kemudian kita eh, ini kalau dia itu berupa NT. Ini ini DNDT. Ini DNDT, ini berupa NT. Oke, telah diturunkan maksudnya. Nah, di sini kita masuk ke bagaimana sih aslinya kan tidak ada kurva yang semulus ini gitu. Dia itu pasti ada overshoot. Overshoot itu adalah ketika dia itu melebihi batas dukungnya, melebihi batas dukungnya sesaat gitu. Nih, set. Ya, konvergen. Nah, kenapa sih bisa terjadi kayak gini? Itu tuh kalau secara matematis itu di sini digambarkan dengan cara penyebabnya adalah time lag. Jadi time lag itu emang time lag jadi kayak delay, keterlambatan gitu. Jadinya keterlambatan. Keterlambatan dalam hal apa? Jadi kan sebenarnya gini, if there is a time lag such at a time the population is 900. Jadi saat n0 misalnya saat n0 is 900 misalnya n0 900, the effect of crowding are only being felt as though the population were 500. Ini akibatnya kan persamanya gini ya. Sama itu kan dan per dt Rn dengan 1 kurang NT kurang T kayak gini. Gimana ya? T kayak gini. T ini kayak efek dari time lag-nya. Jadi seandainya T-nya sama dengan misalnya 0,5, berarti dan dt-nya sama dengan Rn 1 kurang N misalnya kita T-nya dengan 1. Berarti T ini berarti kan 1 kurang 0,5 berarti 0,5 kan. K ke sini. Gini gini. Jadi kayak dia tuh kayak harusnya kan N ini sinkron kan dengan N yang ini. Cuman dia tuh ngerasa bahwa kayak sensor crowding itu dia ini kayak merasa masih keadaan ketika T-nya itu dengan 0,5. Keadaan ketika T sama 0,5 ya keadaan ketika T sama 0,5 ya misalnya itu ketika T-nya sedikit ya laju tumbuhnya tinggi dong. Kenapa laju tumbuhnya tinggi? Karena ya semakin T-nya kecil, semakin jauh dari K ya. Semakin jauh dari K ini kan K ya. Ini K. Semakin jauh dari K, misalnya di sini. Semakin jauh dari K, berarti kan dia itu eh, laju tumbuhnya semakin tinggi kan jadinya. Akibatnya yang harusnya dia tuh merasakan kebaratannya tinggi ya, itu kayak berdesak-desakan gitu. Itu kayak ngerasa masih 500 masih. Oh, ini masih kurang nih. Padahal kan harusnya ini 900 ya. Akibatnya 1 kurang 500/1000 itu kan efeknya tinggi ya. Berapa pengalian ini? 1 kurang 500/1000 berarti 1 kurang setengah. Berarti efeknya adalah 0,5. Nah, coba bandingkan kalau dia tuh nggak tanpa time lag. Berarti 1 kurang apa ya? 1 kurang 900. The effect of time lag is the effect of time lag is to increase the population growth rate over the ordinary logistic. Also not possible for population to overshoot its carrying capacity. Kalau tanpa time lag berarti misalnya dia tuh ngerasain 900 ya. 900 per 1000. 1000 berarti hmm, itu ngerasain 0,1. Akibatnya tinggian mana? DNDT yang ini atau DNDT yang ini? Eh, gini gini. Ini kalau yang ini ya, yang ini kan ininya sama ya, ininya konstan sama. Ini dikali 0,5 atau dikali 0,1. Kalau dia time lag dia itu dikali 0,5.
tanpa time lag itu dikali 0,1. Tentu lebih tinggi DNDT pada 0,5 kan. Padahal dia tuh sudah kayak apa ya? Dia tuh setelah kayak sudah mendekati garis carrying capacity-nya. Cuman karena ada time lag, akibatnya dia tuh kayak udah pertumbuhan laju pertumbuhannya masih kurang, dia jeblos aja lagi gini. Gitu. Kayak merasa masih sensor dia terhadap kepadatan tuh masih kurang gitu. Akibatnya jadi overshoot ini. Itu maksudnya dari time lag gitu. Nah, gini contohnya. Nih. Jadi ada terjadi kayak fluktuasi dari ukuran populasi gitu. Nah, jadi time lag tadi itu bisa disebabkan oleh faktor T atau sama oleh faktor R pada kontinu, pada model kontinu ini kan model kontinunya ya. Saat R sama T ini besar, semakin RT sampai besar, semakin RT-nya ini besar, RT besar, maka fluktuasinya semakin besar juga. Jadi semakin besar juga. Nih, ya ini fluktuasi. Ini contohnya laknya 2,8. Akibat lak 2,8 ini dia tuh nggak fluktuasi. Maksudnya itu berfluktuasi. Cuman kalau secara biologi itu kan nggak ada angka negatif kan. Misalnya kalau mau diterusin kan ini sampai ke sini. Nih yang biru ini set sampai biru ke bawah set gitu kan. Kan di biologi kan nggak mungkin ada ukuran populasi yang negatif. Jadi makanya saat dia di sini ke bawah itu habis nol extinct dia punah. Ini lak 2,8 di sini nih lak 1,8 osilasinya stabil, divergen berarti. Tahu kan ada konsep divergen konvergen. Konvergen berarti dia mendekati stabil mendekati suatu batas itu jika limit T-nya menuju tak hingga. Terus kalau ini lebih stabil juga kan. Ini berfluktuasi di awal terus dia terdempet. Apa ya, maksudnya dempet ya. Terus ini kalau dilihat kalau RT-nya itu small, RT small itu smooth, nggak ada overshoot-nya. Nah, kalau dia tuh RT-nya medium antara 0,36 sampai 1,57. Karena kan kenapa RT ya? Karena dia tuh kan tadi efek dia tuh diakibatkan oleh RT ya. R sama T yang ini. Tau lah, tau R sama tau-nya. Ya, akibatnya temperatur oscillation kayak gini. Nah, saat R sama T-nya besar dari 1,57, dia tuh kayaknya nggak convergen, itu selalu osilasi gitu. Nah, intinya apa sih kalau ada apa ya, osilasi saya tuh time lag ini maksudnya adalah ya kita tuh yang kita ketahui itu cuman kayak bakterinya, bakteri itu kan punya sistem apa ya? Quorum sensing ya. Quorum sensing itu adalah kayak sensor kerapatan suatu bakteri, populasi bakteri pada suatu medium ya. Nah, ya namanya bakteri sederhana tentu sensing dia terhadap kepadatan itu lebih bagus. Akibatnya ya kurva tumbuh itu ya bagus juga kayak mendekati kayak gini ya kan. Cuman di real life, misalnya di biologi misalnya yang hanya lebih kompleks itu satunya lebih kompleks maka faktornya juga bakal lebih kompleks lagi. Contohnya itu kayak kelinci atau apa kayak intinya itu lebih jangan kelinci deh kayak apa ya dapnia aja dapnia atau kutu air itu tuh sensor terhadap kepadatannya tuh nggak sebagus bakteri karena dia kan nggak punya quorum sensing ya jadi akibatnya akan terjadi time lag itu misalnya nikah nolnya nikah pas dia di sini dia tuh masih belum ngerasain kepadatannya saat dia udah di sini baru dia ngerasain kepadatannya makanya akibatnya terjadi kematian nah begitu juga sampai di sini dia tuh masih merasa kepadatan gitu di sini kayak responnya tuh lama kayak lelet gitu kayak tell me lah ya nah akibatnya kayak gini. Jadi kayak merepresentasi kalau secara biologis itu timeline itu merepresentasikan terhadap kemampuan suatu organisme untuk merespon terhadap kepadatan. Nah nih untuk model diskrit kan model kontinu ya. Sebenarnya nggak perlu dihafalin sih persamaannya.
Intinya tuh kalau tadi kan discrete continuum itu kan untuk T bisa T sama 0,005, T 0,0 enggak. Kalau discrete kan 1, 2, 3, 4 jelas kan. Nah, untuk discrete itu dia tuh nggak ada faktor ini. Dia itu pakai R0-nya aja, faktor R0 ini. Bisa dicoba ya. Semakin besar R0-nya, jadi kayak semakin besar R0, jadi semakin besar fluktuasi dia gitu. Nih R0-nya R0, semakin besar fluktuasi dia. Tapi saat R0 itu kecil, semakin kecil R0 itu fluktuasinya semakin kecil juga. Begitu juga dengan R0 medium. R0 itu sama kayak kalau di kita kan di kontinu kan tadi ada R ini. Intrinsic rate. Kalau di model discrete itu ada juga R ini, cuman ya udah kayak gini. Dalam model discrete itu. Walaupun sebenarnya nggak bisa disamain sih sebenarnya. Ya mirip lah ya. Ini tuh ya kalau R-nya R0-nya small berarti fluktuasinya kecil, R0-nya terlalu tinggi juga fluktuasinya jadi besar. Lalu ini apa? Enggak, aku nggak tahu. Cuman di misalnya tuh di genap ini ditanyain sih ini apa sih sama Bu Arni atau Bu Tati ya. Jadi ini maksudnya apa? Ini ada perfect compensation hypothesis dan ini ada thermodynamic hypothesis. Ini maksudnya adalah satu hipotesis bahwa ini yang merah ini adalah eh, kurva population growth rate untuk yang apa ya? Yang merah ini adalah yang dapat terhadap organisme cold adapted. Jadi bisa teradaptasi di cuaca dingin gitu. Nah, hipotesisnya di sini adalah organisme yang bisa teradaptasi pada dingin ini dapat mencapai Air max-nya. Air max itu apa ya? Air max itu sama kayak R tadi. Jadi kan R yang kayak yang aku bilang tadi, R itu bisa berubah-berubah dan R itu ada maksimumnya. Yang biasa kita pakai itu asumsinya adalah ya R max karena ya K-nya jelas kan. Jadi R-nya max. Asumsinya R max itu. Nah, di sini nih yang merah ini organisme cold adapted, yang warna oranye ini yang warm pada kondisi yang hangat gitu kayak tropis gitu. India itu perfect compensation hypothesis ini katanya organisme yang teradaptasi pada cuaca dingin juga dapat misalnya tuh pada cuaca dingin dia tuh dapat population growth rate area ini mencapai R max gitu, mencapai R max, mencapai R max. Karena pada organisme yang warm, yang tropis itu juga dapat mencapai warm. Ini intinya tuh organisme yang tahan pada cuaca dingin dapat mencapai laju pertumbuhan intrinsiknya maksimum gitu. Nah, hal ini dibantah oleh secara termodinamik. Ya bisa kita ingat lagi yang oranye ini tadi apa? Yang warm, yang organisme yang dapat teradaptasi pada cuaca hangat. Yang merah ini organisme yang dapat teradaptasi pada cuaca dingin. Nah, pada warm is better ini katanya organisme yang bertahan pada cold adapted ini tidak akan mencapai Air max, maksudnya Air max Air max cold adapted itu tuh akan selalu kurang dari Air max yang warm gitu. Oh ini Air max cold dapat dapat Air max warm. Nah, kenapa sih Denny dibantah kalau ini lebih kecil Air max-nya? Karena cara termodinamika di sini ini kan eh, reaksi-reaksi kimia itu kan membutuhkan suhu tertentu dan biasanya ya membutuhkan suhu yang hangat kan kayak ya enzim aja gunanya itu untuk mengaktifasi apa ya mengaktifasi eh, menurunkan energi aktivasi akibat ya kebutuhan energi yang tinggi kan jadi ada
adanya enzim untuk mengatasi kebutuhan energi yang tinggi. Nah, saat kebutuhan energi yang cukup aja itu tuh butuh enzim, apalagi yang pada cold adapted yang suhunya rendah gitu, suhunya rendah akibatnya ya energinya juga rendah gitu, energi kinetiknya juga rendah akibatnya ya metabolisme pada tubuh yang cold adapted ini tidak akan sama dengan yang warm, tidak akan sama, akibatnya ya dia nggak akan sama metabolismenya. Dan ini maksud aplikasinya gimana sih? Aplikasinya itu maksudnya adalah contohnya tuh kayak warm adapted itu eh, kayak nyamuk ya, nyamuk. Saat dia nyamuk itu akan meningkatkan air max-nya ketika cuacanya itu semakin tinggi. Jadi ini bisa jadi sebagai indikator, nyamuk ini bisa sebagai indikator global kayak perubahan iklim. Berarti kalau seandainya nyamuk ini memiliki suatu saat kita temukan populasinya sangat meledak, populasinya meledak, berarti itu tuh indikator bahwa suhu pada suatu waktu pada suatu daerah itu tinggi, akibatnya air max-nya tercapai gitu. Itu sih sebenarnya kasihnya. Oke, sampai situ saja.